Pendahuluan. Persepsi adalah suatu proses kognitif yang dialami oleh setiap individu, baik dalam pemilihan, pengorganisasian, penginterpretasian, dan penafsiran, ataupun masukan-masukan informasi dan sensasi yang diterima melalui penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan, perasaan, dan penghayatan sehingga menghasilkan suatu gambaran yang bermakna tentang dunia. Persepsi ialah merupakan kesan yang diperoleh oleh individu melalui panca indera, kemudian dianalisa atau diorganisir, diinterpretasi, dan kemudian dievaluasi, sehingga individu tersebut memperoleh makna. Menurut beberapa tokoh mengenai pengertian persepsi, menurut Toha, persepsi adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami setiap informasi tentang lingkungannya, baik melalui penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Menurut Sugi Hartono, persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. Menurut Padilla dan Lestari, persepsi adalah segala proses pemilihan, pengorganisasian, dan penginterpretasian masukan informasi, sensasi yang diterima melalui penglihatan, perasaan, pendengaran, penciuman, dan sentuhan untuk menghasilkan makna. Hingga pada akhirnya dapat disimpulkan bahwasannya persepsi memerlukan proses belajar dan pengalaman. Persepsi dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan sekitar, dan persepsi seseorang timbul sejak kecil melalui interaksi dengan manusia lain. Kemudian ada proses terjadinya persepsi. Menurut Walgito, pada tahun 1989, persepsi berawal dari objek yang menimbulkan rangsangan, dan rangsangan tersebut mengenai alat indera atau reseptor. Proses ini dinamakan proses kealaman atau fisik. Kemudian, rangsangan yang diterima oleh alat indera dilanjutkan oleh syaraf sensoris ke otak. Proses ini dinamakan proses fisiologis. Selanjutnya terjadilah suatu proses di otak, sehingga individu dapat menyadari apa yang ia terima dengan reseptor itu sebagai suatu rangsangan yang diterimanya. Proses yang terjadi dalam otak atau pusat kesadaran itulah dinamakan dengan proses psikologis. Pada taraf terakhir dari proses persepsi ialah individu menyadari tentang apa yang diterima melalui alat indera atau reseptor. Terdapat beberapa proses dalam persepsi yang dapat digunakan sebagai bukti bahwa sifat persepsi itu merupakan hal yang kompleks dan interaktif. Adapun proses-proses terjadinya persepsi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada stimulus atau situasi yang hadir. Awal terjadinya persepsi diawali ketika seseorang dihadapkan dengan suatu situasi atau stimulasi. Situasi yang dihadapi itu mungkin bisa berupa stimulasi penginderaan dekat dan langsung, atau berupa bentuk lingkaran sosiokultur dan fisik yang menyeluruh. Kemudian yang kedua ada registrasi. Proses selanjutnya adalah registrasi. Dalam masa ini, suatu gejala yang nampak ialah mekanisme fisik yang berupa penginderaan dan syaraf seseorang mempengaruhi persepsi. Kemudian yang ketiga ada interpretasi. Proses ini merupakan suatu aspek kognitif dari persepsi yang amat penting. Proses interpretasi ini tergantung pada cara pendalaman atau learning, motivasi dan kepribadian seseorang. Pendalaman, motivasi dan kepribadian seseorang akan berbeda dengan orang lain. Oleh karena itu, interpretasi terhadap suatu informasi yang sama akan berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Kemudian yang keempat ada interpretasi umpan balik atau feedback. Proses ini dapat mempengaruhi persepsi seseorang. Sebagai contoh, seseorang karyawan yang melaporkan hasil kerjanya kepada atasannya, kemudian mendapatkan umpan balik dengan melihat raut muka atasannya. Seseorang dapat memiliki persepsi yang berbeda atas objek yang sama karena 3 proses persepsi, yaitu sebagai berikut.
Menurut Twentinio pada tahun 2013, yang pertama ada perhatian selektif. Orang mengalami sangat banyak rangsangan setiap hari. Kebanyakan orang dapat dibanjiri oleh lebih dari 1.500 iklan per hari. Kemudian ada distorsi selektif. Kecenderungan menafsirkan informasi sehingga sesuai dengan prakonsepsi kita. Konsumen akan sering memelintir informasi sehingga menjadi konsisten dengan keyakinan awal mereka atas merek dan produk. Kemudian ada ingatan selektif. Orang akan melupakan banyak hal yang mereka pelajari, tapi karena adanya ingatan selektif, orang akan cenderung mengingat hal-hal baik yang disebutkan tentang produk pesaing. Dan lalu ada jenis-jenis persepsi menurut Parek. Yang pertama ada persepsi visual. Persepsi visual dari indera penglihatan yaitu mata. Persepsi ini adalah persepsi yang paling awal berkembang pada bayi dan memengaruhi bayi dan balita untuk memahami dunianya. Persepsi visual adalah hasil dari apa yang kita lihat, baik sebelum kita melihat atau masih membayangkan, serta sesudah melakukan pada objek yang dituju. Yang kedua ada persepsi auditoria atau pendengaran. Persepsi auditoria merupakan persepsi yang didapatkan dari indera pendengaran yaitu telinga. Seseorang dapat mempersepsikan sesuatu dari apa yang didengarnya. Yang ketiga ada persepsi perabaan. Persepsi perabaan merupakan persepsi yang didapatkan dari indera perabaan yaitu kulit. Seseorang dapat mempersepsikan sesuatu dari apa yang disentuhnya atau akibat persentuhan sesuatu dengan kulitnya. Yang keempat ada persepsi penciuman. Persepsi penciuman merupakan persepsi yang didapatkan dari indera penciuman yaitu hidung. Seseorang dapat mempersepsikan sesuatu dari apa yang ia cium. Dan yang kelima, yang terakhir, persepsi pengecapan atau rasa merupakan jenis persepsi yang didapatkan dari indera pengecapan yaitu lidah. Seseorang dapat mempersepsikan sesuatu dari apa yang dicap atau dirasakan.